Oke, selamat siang Bang Firman Utina. Apa kabar? Siap, alhamdulillah baik-baik. Coach sehat? Sehat. Oke, ini spesial banget nih kita kedatangan Firman Utina di Ricky Nelson Coaching nih. Waduh. Siap. Semoga yang menyaksikan ini bisa ini luar biasa nih karena nggak pernah nih kita ada talk show ya, belum banyak yang talk show dengan Coach Firman Utina nih kan. Oke, dulu nih ceritanya ya. Dulu waktu Coach Firman ini masih jadi pemain 2007 ya. 2007. Ya. Waktu Timnas Indonesia berhadapan dengan Bahrain. Masih ingat? Iya. Nah, itu kita nonton di tribun atas tuh. Gitu ya. Setengah mati cari tiket. Iya, tahun 2007 ya. Ivan Kolev. Bener, Ivan Kolev. Jadi bener. Waktu itu setengah mati cari tiket tuh. Iya. Itu harga tiket dari yang berapa? 100.000 jadi 300.000 satu orang. Dan berkali lipat. Dan itu akhirnya BP bikin gol setelah syuting dari Coach Firman ya. Wah, luar biasa. Lumayan rame juga. Orang lebih tahu sepak bola, terus permainan yang punya visi bermainnya. 2007 itu paling rame. Paling rame. Ya. Oke. Nah, kita sekarang mau bahas beberapa hal dengan Coach Firman Utina. Sekarang udah punya lisensi A ya. A, tapi sertifikatnya belum. Belum dikirim. Belum nyampe. Lulus apa tidak kan kita belum tahu. Iya. Belum nyampe. Oke. Ya. Coach Firman kira-kira bisa cerita sedikit. Tahun berapa mulai main bola lah? Masuk pertama tahun berapa tuh? Iya, dulu di Manado itu kan sangat susah ya untuk cari sekolah sepak bola pada waktu itu. Nah, akhirnya kita bermain hanya antar sekolah aja dulu. Antar sekolah? Dulu tuh ada Bapopsi. Oh, kalau kita ingat. apa tuh Bapopsi itu? Liga Pelajar. Liga Pelajar ya? Liga Pelajar. Itu sampai ada tim nasional juga. Yep. Yang namanya kalau nggak salah tuh lupa saya namanya satu itu. Setelah itu Popda ya. Nah, dulu itu ramenya hanya seperti itu sama Liga Remaja. Terus tahun berapa masuk Persma atau apa dulu? Persma Junior. Persma Junior. Persma Junior umur 14 tahun ya. 14 tahun. Oke. 14 tahun. Terus malah saya berkarir setelah Persma Junior tuh ikut Prapon. Oh ya? Iya. Wah. Nah, sempat ada cerita di Prapon itu, Coach. Karena dulu masing-masing pelatih itu kan berbeda ya, Coach ya. Ada yang pingin pemainnya tinggi, badannya kekar. Besar ya. Waktu saya suratin, setelah suratin di Jepara, pulanglah kita dan langsung ikut seleksi Prapon. Jadi waktu itu Suratin 17 tahun dong? 17 tahun. 17 tahun udah ikut Prapon itu ya? Iya. Jauh sekali tapi usianya. Iya. Terus? Sekali. Terus begitu belum nyampe lapangannya, belum kumpul, saya udah dicoret duluan. Oh, karena? Kecil banget. Waktu itu pelatihnya siapa? Pelatihnya sekarang udah almarhum ya. Oke. Om Ari Kusoi. Oh ya, Om Ari ya. Om Ari. Masuk ke situ, yang ini enggak, kalau dulu kan ukurnya kecil, tinggi, ukurnya. Berarti Enal juga nggak masuk dong? Kriterianya sempat juga, saya kalau dengar cerita itu sempat Enal nggak masuk juga, akhirnya dipanggil lagi, tapi udah diambil oleh Persma dulu. Nah, setelah nggak masuk itu dulu kan Stadion Kelabat tuh dibagi dua, Coach. Di setengah lapangannya tim Prapon. Latihannya gini? Setengah lapangannya itu Persma. Nah, Persma senior waktu itu pelatihnya Om Beni Dolo. Nah, lalu itu di tahun 99 ya. 99. Nah, saya masuk duduk. Jadi nggak pulang begitu dicoret itu saya nggak pulang. Rupanya Om Beni itu merhatiin saya masuk stadion ke lapangan itu. Ditanya lah saya lagi duduk tuh ditanya, "Loh, Dek, kenapa nggak ikut seleksi?" Udah dicoret. Loh, belum juga kamu nendang bola kok udah dicoret katanya. Saya ketawa, "Iya Om, dicoret." Ya udah pakai sepatu aja jogging-jogging sini. Hanya saya ikut jogging-jogging dengan Persma Manado. Waktu itu ada di divisi utama ya. Divisi utama ya. Persma Manado ada di divisi utama. Masih liga tertinggi lah. Ya. Nah, Om Beni bilang bahwa
kalau mau latihan aja di sini. Saya ikut latihan beberapa hari itu hampir seminggu ya. Oke. Saya latihan, tiba-tiba ada tragedi. Tragedinya Francis Bebengkang diambil sama Persija Tim. Waktu itu. Pindah dia ya? Akhirnya Bang Enal ke sana. Pergi ke Persija Tim. Posisi di situ dulu kosong, masih kosong. Ada pemain tapi Om Benny kurang serak dengan karakternya untuk gantiin posisi Francis Bebengkang. Padahal saya posisinya waktu di Liga Remaja itu striker, coach. Striker. Tiba-tiba Om Benny lah yang melihat dan suruh latih bermain di gelandang menyerang. Oke. Akhirnya berlatih lah dengan Om Benny gelandang menyerang. Dulu tuh saya nggak mikir kalau dikontrak apa itu nggak mikir. Yang penting saya bisa bermain di tim liga, nggak mikirin masalah materi waktu itu. Akhirnya tahun 2000 pas kebetulan kelas 2 kelas 3 SMA itu Om Benny bilang kamu masuk di squad Persma Manado. Saya kaget, Om, serius ini, serius katanya. Akhirnya saya berlatih masuk di situ. Begitu Om Benny bicara dengan orang tua, orang tua juga kan karena nggak senang saya bermain sepak bola, jadi ya dia nanggapinnya nggak terlalu serius. Nggak serius lah ya. Iya, nggak serius. Yang dia serius pada saat saya pamitan untuk hengkang ke Persita Tangerang. Karena Om Benny pindah juga waktu itu ya? Om Benny pindah. Om Benny bilang mau nggak ikut Om Benny ke Jakarta? Bersaing dengan pemain-pemain Jakarta. Saya tuh nggak pede kan waktu itu. Akhirnya 3 pemain Persma kita dipanggil. Ada saya, terus Joy Sorongan. Terus Edi Mutrisa. Waktu itu akhirnya kita ke Tangerang bermain. Itu masih seleksi juga. Masih seleksi. Alhamdulillah terpilih di Persita, masuk di squad tahun 2001 itu. 2001. Nah dari situ udah mulai fokus untuk. Tapi kalau kita bicara itu singkat cerita dari seluruh karirnya Coach Firman ini sebagai pemain dulu, itu hampir berapa banyak ikut Om Benny itu? Paling sering malah ya? Iya, ikut Om Benny itu ada Persma Manado, Persita Tangerang, paling lama tuh. Sekitar 4 tahun. 4 tahun ya. Terus Om Benny hengkang ke mana? Arema Malang. 2005-2006. Saya melepaskan jabatan saya sebagai pegawai negeri pada waktu itu. Udah masuk malah ya? Iya, jadi ada di dua sisi yang harus saya punya pilihan menentukan. Harus memilih itu. Iya. Betul. Dan itu juga kan saya udah nikah tuh, udah ada anak 1. Ya saya harus memilih. Si siapa namanya anak mana? Raihan, yang pertama. Saya harus memilih antara pegawai atau karir lagi ya? Atau karir. Nah, begitu saya ngobrol dengan istri, saya sadar bahwa tujuan saya untuk datang atau merantau ke Tangerang pada waktu itu memang sebagai pesepak bola, bukan tujuannya untuk jadi PNS pada waktu itu. Karena alhamdulillah saya bisa berikan runner up buat Persita pada waktu itu. Nah, kita ditawarkan jadi pegawai. Nah, di situ saya meyakini bahwa Allah udah atur perjalanan masing-masing manusia. Saya ikut dengan Om Benny lagi. Dia bilang serius, mau ikut. Saya bilang serius. Saya bawa keluarga ke sana. Ke Malang ya? Ke Malang. Alhamdulillah nggak sia-sia. 2 tahun di sana kerja keras dan kita tahu bagaimana Arema Malang. Iya, betul sekali. Dan juara waktu itu ya? Iya, supporternya juga. Yang luar biasa. Saya harus punya mentality yang kuat. Yang bisa bermain di Arema Malang itu. Untung saya pada saat itu dibimbing oleh beberapa pemain-pemain senior. Ada Putu Gede. Dulu ada pemain asing tuh, ada Joe Carlos. Ada Franco Hita. Joe Carlos. Memang rata-rata mereka
pemain-pemain asing yang mendidik, Ya. mengayomi ke pemain-pemain muda pada waktu itu. Betul. Saya termotivasi, saya merasa bahwa saya dilindungi, Ya. saya harus fight. Di situ saya belajar sebagai pemain profesional. Oke. Jadi dan itu terus berarti sampai terakhir sama Om Benny tuh Persija kalau nggak salah ya? Enggak, saya Persija 2010. Ya. Nah, waktu itu saya di Pelita Jaya. Ya. 2 tahun kontrak. Nah, 1,5 musim itu ada pergantian dan Ya. saya minta dijual ke Persija. Karena waktu itu Om Benny lagi megang Persija Jakarta waktu itu. Iya. Akhirnya saya dibeli sama Persija. Ikutlah di Persija Jakarta. Bermain, harapan saya tuh saya masih bisa bertahan di Persija. Iya. Dan dipertahankan selama mungkin di Persija karena jaraknya Dekat lah. dekat gitu kan. Rupanya ya perubahan mengatakan lain. Pergantian pelatih waktu itu Pak Rahmat. Iya. Dan ada satu pengurus yang bicara dengan saya. Saya menanyakan bahwa seperti apa saya di Persija. Iya, kelanjutannya ya? Kelanjutannya 2011 tuh. Iya. Kata pengurus, kita mau lihat dulu. Kalau kita bisa dapat Zarahan. Oke. Firman Utina Pergi. out Ya. gitu. Kalau Zarahan tidak dapat, berarti Firman Utina Tetap. stay. Ya saya pikir ya masing-masing pemain punya karakter yang berbeda. Betul, Iya kan. Akhirnya saya nggak menunggu itu. Iya. Saya tetap lanjut dengan karir saya bermain di Sriwijaya. Oke. Karena Sriwijaya menawarkan itu juga. Begitu saya lihat skuadnya Sriwijaya, wah ini skuad Bagus juga nih. yang mau juara ini. Karena harapan saya bisa apa? Ada gelar Iya. di Persija pada waktu itu. Begitu ke Sriwijaya, saya lihat wah ini motivasinya lebih tinggi untuk mencapai juara. Masalah materi pemain, finansialnya. Iya. Di tengah jalan di Sriwijaya agak sedikit goyah juga. Waktu itu siapa pelatihnya? Ivan Kolev. Oh, Ivan Kolev. Iya. Sebelum Ivan Kolev di 2012 juara tuh. Ya. Ya kan? Kasar tadi pelatihnya. Coach Kasar tadi, ya. Dulu coach Kasar tadi asistennya Ivan Kolev. Kolev. Materi pemain nggak banyak berubah. Oke. Nah, ya cukup lumayan lah coach. Setelah itu pindah ke Sriwijaya, Persib Bandung. Oke, Persib Bandung dan juara ya. 2014 ya. sama 1 tahun juga nganggur trofi juga baru di 2014 juara. Oke. Berarti memang pengalaman sebagai pemain selain pemain timnas dan juga pengalaman juara di beberapa turnamen, Copa Haji Samsu, Piala Presiden ya 2015 ya, sama Persib ya. Iya. Nah sama dengan Liga Persib Bandung dan Sriwijaya ya. Sriwijaya. Oh luar biasa. Oke, terus akhirnya memutuskan dari seorang pemain menjadi seorang pelatih itu gimana itu? Iya, pertama saya juga lebih bersyukur ya. Ada orang-orang pintar kayak BP, Punario, mereka tuh ada di orang-orang yang atas lah, ibaratnya sebagai pengurus PSSI itu lebih baik. Kalau perlu Menteri Olahraga, semoga. Amin. Iya. Saya milih pelatih karena saya lihat apa ya? Pelatih itu punya apa sih yang diembankan oleh seorang pelatih itu. Jadi saya pertama tuh pingin merasakan seperti apa pelatih ini. Ternyata kalau dipikir-pikir bagi pesepak bola nih, ya kalau masih bisa bermain sepak bola, bermainlah sepak bola. Masih mending main aja ya. Iya, karena kalau dulu kan kita hanya menerima instruksi, bermain seperti ini kita jalani. Sebagai pemain. Kalau pelatih yang dia urusin bukan hanya strategi, banyak hal, lingkungan, supporter dan lain-lain, banyak yang dia harus ini. Ternyata ya bagi pemain respect harus pada pelatih. Betul. Karena mereka kerja lebih keras. Iya. Jadi memang ternyata lebih sulit ya. Lebih sulit coach. Lebih sulit. Harus belajar taktik.
selalu update, selalu banyak ngobrol dengan teman-teman pelatih yang udah pengalaman. Betul. Dan kita tahu sekarang kita panggil sekarang karena Coach Firman udah lisensi A walaupun masih dalam tahap suratnya belum nyampe. Suratnya belum nyampe. Banyak orang di masyarakat lah ya. Masyarakat ada sebuah mitos bahwa kalau pelatih yang berasal dari mantan pemain profesional, mantan pemain profesional, itu sepertinya tanda kutip sepertinya lebih dihargai dari pelatih yang bukan mantan pemain profesional. Jadi dia mantan pemain tapi mungkin amatir lah ya, amatir tapi bukan pemain pro, bukan pemain liga. Nah, ini bagaimana Coach Firman bisa melihat bukan mitos isu inilah. Situasi-situasi ini karena ini berpengaruh sekali buat pemain teman-teman yang mungkin bukan mantan pemain, dia agak kesulitan ke klub atau dan segala macam lah. Gimana itu? Iya, kalau tanggapan saya sebetulnya kalau bagi pemain itu sendiri tidak melihat hal itu. Bagi pemain. Bagi pemain. Begitu jadi pelatih, dia pelatih saya gitu ya. Itu pelatih. Oke. Namanya siapa saja yang ada di depan kita itu pelatih. Betul. Mau dari akademi pun, bahkan udah jadi pemain profesional. Udah seperti itu. Dan saya rasa kalau kayak ada yang bilang juga ke saya bahwa wah pasti sukses lah jadi pelatih. Oh, saya bilang belum tentu. Oh, karena nama besar kemarin. Iya, saya bisa jadi pemain, belum tentu bisa melatih dengan baik. Saya bilang. Dan itu kata-kata itu saya bisa pegang dari Om Beni dulu pada waktu itu. Oke, Om Beni ya. Kita juga lihat kalau di luar tuh ada Villa Boas. Andre Villas-Boas. Andre Villas-Boas. Baru ada Rico Sacchi. Dia bawa AC Milan ya kalau salah juara. Terus ada beberapa pelatih banyak lah. Mereka bukan mantan pemain tapi mereka bisa jadi pelatih-pelatih hebat. Ternyata jadi pelatih itu bukan hanya sekedar dia sebagai pemain sepak bola. Pengalaman memang ada sebagai pemain. Tapi sepak bola itu anytime. Belajar update dan tidak merasa puas. Dan siapa saja harus diterima, terutama merubah karakter. Terkadang kata Om Beni kalau memang benar-benar mau jadi pelatih harus karakter berubah. Karakter harus berubah. Berubahnya seperti apa, Om? Ya jangan mengingat bahwa Anda pemain hebat dulu. Back to laptop, balik lagi dari nol kata dia, ya kan? Nah, menurut Coach Firman sendiri, kira-kira apa sih yang paling mendasar membedakan kalau ketika seorang pemain beralih menjadi seorang pelatih, hal apa yang benar-benar menjadi pembedaannya gitu? Ya banyak hal ya. Salah satunya ya penguasaan tentang IT, ya kan? Artinya sekarang pelatih nggak bisa dengan buta teknologi, nggak bisa lagi ya? Harus bisa. Karena harus mengikuti perkembangan zaman yang ada sekarang. Terus lebih ke edukasi. Iya, ada edukasi yang memang bagaimana cara membangkitkan si pemain ini yang lagi terpuruk. Kan beda-beda. Betul. Ya, saya tahu bahwa Om Beni bukan pelatih, bukan pemain hebat pada waktu itu. Betul ya. Om Beni malah bukan pelatih hebat, dia bilang dulu. Tapi pemain-pemain hebat tahu siapa saya. Dia kadang suka seperti itu. Dan Om Beni tidak banyak merubah karakter dia. Dia ada wajar kalau Om Beni punya segudang pengalaman, segudang prestasi juga yang dia miliki karena dia sangat memegang karakter itu. Yang saya katakan tadi bahwa kalau ada juga pemain-pemain yang melihat wah ini bukan basic pelatih, ini bukan dari mantan pemain, jadi seolah-olah pemain anggap enteng gitu, anggap remeh pelatih itu salah. Om Beni juga bukan pelatih hebat tapi semua respect sama dia. Bahkan mantan-mantan pemain itu respect ke dia karena Om Beni punya edukasi yang baik. Dan artinya kalau ketika seorang pelatih punya karakter, dia mempunyai pengetahuan atau edukasi yang baik, itu akan menjadi sebuah respect dari pemain ke pelatih tersebut ya, berarti. Dan Om Beni kan tahu masing-masing pemain ini tahu karakternya. Dia pintar di hal-hal seperti itu. Bahkan pernah kejadian coach waktu
Arema main. Ya. Arema main final dengan Persija Jakarta. Ya. Dia lihat pemain terlalu tegang. Waktu 2005. 2005. Oke, ya. Dia bilang enjoy pada permainan kalian masing-masing. Oke. Nggak ada satu setan pun mau ganggu bagaimana kalian bisa bermain bagus di lapangan. Oh iya. Dia suruh hadap Penonton. ke tribun. Kalian cari istri kalian. Bahkan tidak kelihatan mana istri kalian. Dia bilang berarti banyak yang melihat kalian. Harapan mereka juara hari ini. Di situ anak-anak semangat lagi ya. Semangat. Jadi benar yang saya katakan bahwa siapa saja yang ada di lapangan tuh harus kita respect walaupun mereka bukan dari mantan pemain. Dan berarti kesimpulannya salah satunya adalah motivasi ya. Motivasi. Seorang pelatih harus mampu motivasi pemainnya. Bangkitin motivasi pemain. Ya, karena di babak pertama dan di babak kedua hal yang berbeda. Ya betul. Intinya yang saya lihat, yang saya belajar dari Om Benny. Ya. Om Benny pintar bagaimana mengayomi si pemain-pemain ini. Apalagi pemain-pemain muda. Yang selalu bisa menjaga perform mereka. Gitu. Waktu itu begitu menang dia nggak suruh kita baca koran. Alasannya? Alasannya itu hanya membuat kita lemah, malas berlatih lagi. Oh, jadi puas diri. Puas diri. Jadi saya salah satu pemain yang sudah lama sama Om Benny, tapi jarang disanjung bahwa saya itu pemain bagus. Sampai terakhir sama dia. Iya. Jarang dibilang saya bagus. Begitu saya bagus, kata-kata yang keluar, jangan besar kepala ngana. Iya. Kalau bahasa Manado lah ya kan. Iya. Jangan besar kepala lu. Tetap injak tanah. Nah ini sekarang kan bukan baca koran sekarang nih. Sosmed. Iya kan. Pemain baru top di timnas U16 ya kan? Iya. Top di timnas U19. Iya. Bagaimana itu kita kasih tahu mereka supaya masalah nggak baca koran nih tapi di tangan mereka sekarang itu. Iya, itu jadi kerja juga termasuk kita coach. Ya, betul. Sebagai pelatih baru yang bisa mengedukasi ke pemain-pemain muda ini bahwa apa arti dari star syndrome itu. Ya, gitu. Jadi kita cegah mereka dari hal-hal seperti itu. Betul. Karena bangsa ini masih membutuhkan tenaga mereka, motivasi karena tidak ada satu pemain yang sukses tanpa dia berlatih. Ya. Dan tidak ada pemain tim nasional tanpa ada pelatih grassroots. Betul. Di bawah betul kan? Ya. Maka dari itu siapa saja yang ada di lapangan di depan kita respect karena saya tahu sampai saya bisa bermain di tim manapun klub-klub itu bisa menerima karena saya sangat respect. Mau pemain muda, mau pemain senior, mau klub itu sendiri, saya nggak pernah macam-macam di dalam karena saya tahu saya hanya dikontrak dan fight untuk tim itu. Berarti kita ambil kesimpulan bahwa sebenarnya tidak terlalu memasalahkan dia apakah itu mantan pemain, pro atau bukan. Yang penting pertama tadi punya karakter. Dia punya pengetahuan yang cukup, bisa memotivasi pemain. Itu dia. Artinya pasti dia bisa melatih lah gitu ya. Sepanjang itu dia bisa lakukan, berarti dia masuk dalam kategori seorang pelatih gitu kan. Karena kan dia pun gagal. Bagian dari pelajaran yang terjadi untuk diri dia sendiri. Yang itu yang sudah dilakukan oleh coach kita di depan ini sekarang kan. Walaupun orang dulu hanya bicara Ricky Nelson saya cari di mana, pegang Villa 2000 dulu, naik ke ini pada waktu itu kan akhirnya saya lihat ternyata pelatih pintar ini. Jenius. Nah, akhirnya kita pun dipertemukan karena sepak bola kecil, dipertemukan di hal-hal juga yang sama. Ya akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Jadi sebenarnya lebih tepatnya ini sebenarnya supaya kita motivasi. Banyak sekali saya temui teman-teman yang berasal dari saya bilang tadi bukan ex pemain lah. Ya pemain amatir aja lah begitu. Tapi saya bilang bahwa kalian jangan takut dengan mantan pemain yang pemain pro. Tapi yang penting kalian harus kerja keras. Iya, sebetulnya ini kan? Ini satu perpaduan yang harus dipadukan, kan antara mantan pemain yang jadi pelatih, dia lebih pengalaman di lapangan. Terus ada bukan mantan pemain, tapi dia bisa melatih dan dia punya sertifikat yang baik. Ya kan, edukasi yang baik yang saya katakan tadi. Ini kan saling menunjang. Dia
pasti kuasai masalah IT. Ya, itu. Kenapa harus malu kita belajar kalau kita tidak tahu gitu kan? Itu dia. Itu dia. Jadi jangan pernah kecil hati lah. Iya. Kecil hati. Sebenarnya juga sama, jangan ada juga pemain yang malah kecil hati ketika dia masuk ke tim ke pelatihan, masuk kursus, nggak bisa pegang laptop. Iya. Dia juga selalu bertanya, saya mantan pemain. Jadi sebenarnya ini jangan malu. Komunikasi, kolaborasi, berjalan, nah benar. itu penting. Jadi luar biasa bahwa perjalanan seorang Firman Utina dari pemain menjadi seorang pelatih. Iya. Dan Tapi belum teruji loh coach ya. Belum teruji jadi pelatih tapi udah ada sertifikat. Pelan-pelan. Kemarin sudah belajar di Kalteng Putra. Iya di, kan? Di akademi dan harusnya dengan Borneo hari ini. Tapi belum terjadi. Belum terjadi. Tapi nggak apa-apa. Itu semua proses dan saya rasa apa yang Coach Firman lewati itu adalah proses yang luar biasa. Sama-sama. Saya juga pernah mengalami hal tersebut. Jadi encourage kita pada pembicaraan kita saat ini adalah kita mau supaya teman-teman yang baik itu mantan pemain harus tetap kerja keras, belajar IT, yang bukan mantan pemain dia pasti sudah punya pengetahuan soal IT, tapi jangan berpuas diri, dia juga harus mempraktekkannya di lapangan. Benar. Ini kolaborasi yang luar biasa. Oke. Oke. Siap.